Nah, Pak Gub, kalau kita bergeser, apa arti penting atau ada dampak apa ya G20 nih terhadap perekonomian Bali tentunya, Pak? Ini kan perhelatan sangat luar biasa, tentunya momen ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh Provinsi Bali. Bagaimana, Pak Gub? Nomor satu yang didapat Bali itu adalah Bali itu mendapat kepercayaan, suatu kehormatan, suatu penghargaan. Ini yang luar biasa. Jadi artinya Bali yang memang sudah terkenal menjadi semakin terkenal. Semakin kuat image masyarakat dunia, negara-negara di dunia, apalagi negara-negara kuat yang besar itu terhadap Bali. Kecintaan dan pengetahuan tentang Bali itu menjadi makin kuat. Hal kedua adalah berkaitan dengan Bali ini sebagai destinasi wisata utama dunia. Dan sektor pariwisata di Bali ini telah memberikan kontribusi lebih dari 54% terhadap perekonomian Bali. Nah, pasca pandemi COVID-19 dan selama COVID-19 2 tahun lebih, pariwisata Bali itu terpuruk, lumpuh total. Sehingga perekonomian Bali itu pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi minus 9,31%. Terendah terdalam di Indonesia dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Kemudian yang berikutnya tahun 2021 mulai membaik, jadi mengalami pertumbuhan negatif kontraksi minus 2,47%. Sudah tumbuh tapi masih minus. Masih minus. Nah, di 2022 sejalan dengan membaiknya pandemi COVID-19 dan tingginya pencapaian vaksinasi di Bali, sehingga Bali ini menjadi nyaman, aman dan kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Itu pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan 1 tahun 2022 sudah positif 1,46%. Dan di triwulan kedua sudah positif 3,04%. Triwulan 3 diharapkan sudah mendekati 4%, dan triwulan keempat sudah di atas 4%. Nah, apa manfaat G20 ini khususnya bagi Bali? Betul. Bagi Bali yang saya rasakan sebagai gubernur adalah sejumlah rangkaian pertemuan yang diselenggarakan di Bali dalam rangkaian G20 ini mulai Desember 2021. Ya. Itu sudah mendatangkan banyak delegasi para peserta G20. Bahkan didukung juga dengan pertemuan-pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian G20 juga di Bali. Ini kan silih berganti terus ya? Iya, hampir sekarang apalagi hampir setiap hari. Iya, jadi ini betul-betul menjadi upaya percepatan pemulihan pariwisata Bali, bangkitnya pariwisata Bali. Dalam jangka pendek, ekonomi Bali harus diselamatkan dari pulihnya pariwisata dan bangkitnya pariwisata. Dan ini sudah dirasakan oleh kawan-kawan? Sudah sangat dirasakan. Sekarang saya perlu menyampaikan bahwa karena penanganan pandemi COVID-19 di Bali sudah berjalan dengan sangat baik, kondusif. Vaksinasi pertama sudah mencapai 108%, vaksinasi kedua sudah mencapai 98%, vaksinasi ketiga booster sudah lebih dari 82%. Tertinggi dan tercepat di Indonesia vaksinasi ini, boosternya. Nah, sehingga ini menjadi satu kepercayaan juga bagi masyarakat internasional untuk berkunjung ke Bali. Wisatawan itu sudah mulai pulih. Rangkaian pertemuan G20 ini itu meningkatkan citra, kepercayaan para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bali dengan nyaman, aman dan damai. Nah, sehingga sekarang tingkat hunian hotel sudah mencapai range-nya itu, saya mendapat laporan dari 65% sampai ke 85%. Itu artinya sudah situasinya seperti normal sebelum pandemi COVID-19. Di wilayah Tahura ada di Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung,
itu akan kita jadikan sebagai satu model untuk mengembangkan mangrove di Provinsi Bali khususnya. Karena mangrove ini menyerap karbon yang Lumayan kuat tinggi, sekali kuat, tingginya. betul. Sehingga sejalan dengan upaya kita untuk menghadapi global warming, penurunan kadar oksigen menuju net zero emission, mangrove itu salah satu Upaya yang program kita lakukan, yang ya, program. betul-betul memiliki peran sangat strategis. Jadi karena itu saya akan menjadikan itu sebagai satu pusat pengembangan mangrove di Bali dan sekaligus juga menjadikan juga sebagai satu wisata alam mangrove. Nah itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Sekarang saja itu sudah sangat indah, cuman kan belum dibuka untuk publik sebelum dimanfaatkan untuk pertemuan para kepala negara G20. Jadi nanti akan dikembangkan ya Pak, Ya. Pak Gubernurnya, Ya, kemudian setelah G20. wah itu indah Indonesia akan sekali. menjadi mangrove. Baik. Wah, luar keren banget itu. Ya programnya ini keren sekali. Nah Pak Guru, apakah giat atau pembangunan kan pengembangan area Ya. atau ada investor yang akan masuk ke Bali, apakah juga dipersyaratkan Pak Gub misalnya harus menjaga mangrove atau menjadi salah satu izin syarat Ya. untuk mengembangkan atau berinvestasi di Bali atau pengembangan area lain diwajibkan juga Pak Gubernur. Ini harus cinta mangrove, harus terutama yang posisinya ada di pesisir-pesisir ini kan. Ya. Bagaimana Pak? Memang di Bali sekarang sudah ada komunitas masyarakat peduli mangrove. Ya. Juga pemrakarsanya juga dari swasta yang memang memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan. Nah, kelompok masyarakat, para investor yang membangun berdekatan dengan wilayah mangrove itu wajib hukumnya untuk memelihara mangrove. Wajib hukumnya ini, karena ini adalah untuk menjaga ekosistem alam. Nah kemudian harapan apa yang keberlanjutan kemudian ke depan yang bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan Bali yang sangat bangkit, kalau yang Pak Gubernur selalu ayo Bali sekarang sudah bangkit, Bali ke depan. Bagaimana Pak Gubernur? Pertama, tugas utama saya sebagai gubernur bersama masyarakat Bali dan juga pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota Sebali itu adalah mendukung agar rangkaian penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 ini berjalan dengan nyaman, aman, damai, dan sukses serta lancar. Nah, untuk itu saya melakukan upaya secara niskala, secara skala, niskala dan skala. Nah, saya sudah melakukan upacara ritual secara tertutup 2 putaran, khusus memohon kepada alam semesta Bali untuk merestui dan melancarkan segala upaya untuk penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 ini agar berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Itu sudah dilakukan. Kemudian tanggal 26 Oktober yang lalu dilakukan doa bersama lintas agama secara serentak di seluruh Bali, melibatkan 1.493 desa adat sebali pada waktu, hari, dan jam yang sama. Melibatkan para pemangku pura, kahyangan desa, kahyangan 3, pura kahyangan jagat, itu berdoa semua. Termasuk juga diikuti secara serentak bersamaan oleh pemimpin semua majelis umat beragama yang dipusatkan di Peninsula ITDC Nusa Dua 26 yang lalu. Nah, ini semua merupakan rangkaian upaya untuk menyukseskan presidensi G20. Nah, setelah presidensi G20 berjalan dengan sukses, itu harapan kita, doa kita semua, bangsa Indonesia, Bali khususnya, Bali akan bangkit, Indonesia jaya, dan kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo itu betul-betul dapat mewujudkan apa yang menjadi agenda daripada presidensi G20 diwujudkan dengan sangat baik di Indonesia. Nah, kepentingan kedepannya buat Bali, saya kira tidak usah ke depan, sekarang saja orang begitu
cinta terhadap Bali, makin respect terhadap Bali. Citra Bali sebagai destinasi wisata dunia itu makin kuat. Karena semua sekarang menoleh ke Bali. Karena dengan adanya G20 di Bali, wah itu Bali. Jadi pusat perhatian ya. Jadi Bali itu betul-betul menjadi pusat perhatian. Dan karena Bali memang memiliki kekayaan, keunikan dan keunggulan budaya yang luar biasa, saya kira itu akan menopang citra positif ini ke depan dalam jangka yang lebih panjang. Apalagi sekarang saya melakukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Terus juga kebijakan untuk memelihara ekosistem alam seperti pemberlakuan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, perlindungan danau mata air sungai dan laut, penghijauan, mangrove. Kemudian yang berikut saya juga menerapkan kebijakan mengenai energi bersih dari hulu ke hilir, termasuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Semua ini, tiga ini yang menjadi unsur utama, yaitu budaya, kemudian ekosistem alam, dan yang ketiga adalah energi bersih, termasuk pertanian organik. Itu tidak saja berfungsi untuk kepentingan internal sektor itu sendiri, tapi secara total ini mengangkat Bali naik kelas. Mungkin terakhir Pak Gubernur, ada himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali terutama ya, sebagai tuan rumah, kemudian menyikapi perhelatan presidensi G20 ini. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bali, Pak Gubernur? Sebenarnya saya sudah menyampaikan melalui sambutan pada tanggal 26 Oktober yang lalu di Peninsula pada saat doa bersama secara serentak. Saya sudah menyampaikan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, semua instansi vertikal dan masyarakat Bali secara keseluruhan dimanapun berada sampai ke tingkat desa-desa. Pertama, wajib hukumnya mendoakan agar penyelenggaraan presidensi G20 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Yang kedua, secara bersama-sama untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk mendukung suksesnya dan lancarnya pertemuan presidensi G20 ini. Karena kita diberikan anugerah yang luar biasa. Karena itu wajib hukumnya kita bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bali semua agar penyelenggaraan presidensi G20 berjalan dengan lancar dan sukses. Saya kira itu poinnya, dan manfaatnya dan dampaknya bagi Bali ke depan itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Baik. Luar biasa Pak Gubernur. Ya. Mudah-mudahan G20 betul-betul memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap Bali, dan besar harapan tentunya kita bersama bahwa perhelatan besar ini berjalan dengan lancar, sukses, membawa citra Bali, membawa citra Indonesia yang sangat positif kepada dunia. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Mas, Mama. Salam sukses selalu, salam sehat Pak Gubernur ya. Salam sehat, terima kasih.